صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat mata hati kita dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya dalam channel Mata Hati Kita. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat bersilaturahim, bermuajahah, berbagi ilmu, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat siddiq, referensi dari sebuah kitab yang sangat fenomenal yang ditulis oleh seorang ulama besar, yakni Al-Imam Nawawi rahimallahu ta'ala. Sebelum pembahasan kita pada kesempatan kali ini, pada para pemirsa, sahabat mata hati kita dimanapun berada, untuk dapat like, subscribe, dan juga komen, dan juga membagikan channel ini sehingga dapat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang lain. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur ataupun siddiq, ikhwal yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perilaku yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya telah diamanahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau telah dijuluki oleh masyarakat pada waktu itu dengan julukan Al-Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kanu ma'as shadiqin. Di dalam surat At-Taubah ayat 119, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang mukmin, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk bersama orang-orang yang jujur? Karena ketika kita bersama orang-orang yang jujur, ketika kita bersama orang-orang yang berakhlak baik, ketika kita bersama orang-orang yang berperilaku sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan tuntunan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan terbawa, kita akan termotivasi, kita juga akan tergerak hati kita untuk berbuat yang sama. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu perilaku jujur ini bukan hanya bagi orang-orang yang berilmu, bagi para ulama, bagi para pengarang kitab, dan juga bagi para orang-orang alim. Tentunya perilaku ini harus kita terapkan sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW. Bukan pula sebagai umat Nabi Muhammad SAW saja, tapi seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya sangat terpuji ketika mempraktekkan perilaku jujur di dalam kehidupannya. Tentu akan mempererat tali silaturahim, akan mempererat tali keberagaman, bahkan mempererat tali kebangsaan dan juga tali persaudaraan sesama umat dunia. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, was-shadiqina was-shadiqat. Hendaknya orang-orang yang jujur dan benar. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwasanya hendaklah kita untuk selalu berkata jujur dan juga benar. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falau sadaqallahu lakana khairul lahum. Apabila engkau bersikap benar kepada Allah dalam beriktikad, pasti lebih menguntungkan mereka. Dalam ayat ini kita dapat mengambil petikan, dapat mengambil makna
bahwasanya ketika perilaku jujur itu diterapkan dalam kehidupan, dalam bekerja, dalam berdagang, dalam bersosial masyarakat, dalam memimpin sebuah pemerintahan, baik tingkat RT, lurah, camat, bupati, wali kota, dan juga gubernur, apabila menerapkan sistem ini, maka tentunya kedamaian, kemaslahatan, bahkan keamanan akan sampai kepada masyarakat pada umumnya. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dikatakan yang datang dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, masih di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yakni bahwasanya orang-orang yang jujur itu mendorong pada kebaikan dalam beribadah dan kebaikan mengantarkannya kepada surga, sedangkan keburukan akan mengantarkannya pada perpecahan, akan mengantarkan pada perbuatan yang tidak baik, dan akan mengantarkannya kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dari banyak pelajaran dari berbagai kitab ulama yang telah ditulis oleh ulama-ulama yang masyhur, bahkan terkenal di seluruh dunia, dan juga apa-apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya perilaku jujur ini sungguh sangat-sangat terpuji di mata Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa mengantarkan orang yang melakukan perilaku tersebut berakhlakul karimah, dan kelak akan mengantarkannya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan apabila dalam perilaku kita, dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita sehari-hari masih melakukan hal-hal yang tentunya tidak jujur. Baik itu jujur dengan waktu, baik itu jujur dengan pekerjaan, baik itu jujur dalam segala hal, tentunya itu sangat-sangat merugikan bagi orang-orang yang belum menemukan perilaku jujur di dalam kehidupannya. Apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita perbuat, apabila dilandasi semuanya dengan kejujuran tanpa adanya kepalsuan, maka kita akan merasakan hati yang lega, hati yang ikhlas, dan mengantarkan kita bertauhid yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja kali ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.